Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli khalin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah yaqul wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Allah telah menimpahkan kesehatan untuk kita semua. Dengan sehat itulah kita bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan keseharian. Seperti pesan Rasulullah yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat terhadap orang lain secara maksimal. Untuk memberi manfaat kepada orang lain, para hadirin, salah satunya adalah kita harus sehat. Kalau kita sakit, tidak akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, sehat merupakan salah satu ibadah, dan memelihara kesehatan merupakan ibadah dan bagian daripada takwa. Karena takwa berakar kata pada waqayaqi wiqayatan, artinya memelihara diri agar tetap sehat. Maka kesehatan itu menjadi sarana untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. 2 hari lagi kita akan disematkan oleh Allah predikat takwa, yang predikat itu selalu terkait dengan ibadah puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah memberi informasi kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini, kata Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian para hadirin, bagaimana derajat takwa itu kita peroleh yang akan disematkan oleh Allah pada 1 Syawal hari Senin nanti. Dalam pendekatan tasawuf, para hadirin, derajat takwa itu bisa diukur. Pada yang pertama adalah bagaimana seseorang itu menempati maqam syakur. Ketika kita memperoleh nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah dan kemudian kita bersyukur. Ketika kita bersyukur berarti kita bisa berbagi kepada orang lain. Jadi tanda alat ukur seseorang yang bersyukur adalah berbagi kepada orang lain. Yang pertama. Tapi tidak demikian halnya ketika kita sedang menderita, kita memperoleh ujian, kita sakit kronis. Apakah kita masih tetap bersyukur? Perintah Allah, kita tetap bersyukur. Pemberian dari Allah ada kalanya nikmat, ada kalanya penderitaan. Maka ketika kita setelah mengucapkan tahmid, kemudian setelah kita berbagi, bersyukur, maka posisi kita hendaknya kita tingkatkan pada maqam syakur. Syakur inilah
ketika seseorang menerima nikmat atau menderita tetap pada posisi bersyukur. Tetapi para hadirin, yang terakhir ini sangat langka. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan pada kita pada surah Saba ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Artinya ketika memperoleh nikmat mereka bisa bersyukur, tapi ketika mereka menderita, diuji dengan sakit, sudah barangkali belum tentu bisa bersyukur. Karena itu kita tingkatkan kualitas takwa kita. Untuk mencapai derajat takwa, hendaknya kita yang pertama bisa menempati makom syukur. Yang kedua para hadirin, untuk mencapai derajat takwa kita diajarkan untuk mencapai makom tafwid. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu dengan kepasrahan, itu namanya taslim. Kemudian meningkat lagi menjadi tafwid. Apa itu tafwid? Artinya ketika seseorang itu sudah pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa yang kita lakukan ini adalah bentuk tafwid, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 13 jam kita tidak menyentuh makanan, 13 jam kita tidak menyentuh minuman. Allah yang akan menjaga dan memelihara kesehatan orang-orang yang berpuasa itu. Makam tafwid inilah para hadirin yang kita bisa lihat. Kalau seseorang itu sudah tidak mampu melakukan usaha, sudah terdesak posisinya, maka Allah itu yang akan merawatnya. Kita lihat bisa contoh umpamanya seorang janin yang berada di rahim ibu. Seorang janin ini tidak pernah merasakan sekalipun ibunya berada pada suhu minus 5 derajat. Atau mungkin seorang ibu itu pada posisi panas mencapai 45 derajat. Seorang janin yang ada di rahim ibu tidak pernah terganggu dari dari suhu yang berubah-ubah itu. Itulah para hadirin makom tafwid. Allah yang akan merawat, Allah yang akan memelihara. Itu tidak berbeda dengan perjuangan para nabi. Nabi Musa ketika melawan Fir'aun, Nabi Musa memiliki apa? Nabi Musa hanya memiliki sebuah tongkat. Fir'aun mempunyai kekuasaan, Fir'aun mempunyai kekayaan, Fir'aun mempunyai bala tentara yang cukup kuat. Mengejar Nabi Musa, ketika Nabi Musa sudah terdesak, tidak bisa melakukan sesuatu apapun, maka Allah menyelamatkan Nabi Musa itu dengan pukulkan tongkatmu itu ke lautan sehingga membelah lautan itu menjadi daratan. Ini contoh para hadirin. Kalau seseorang itu sudah pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak bisa berusaha apapun, maka Allah yang akan mencukupi. Seorang bayi yang baru lahir usia 4 bulan, bayi itu juga tidak bisa melakukan apa-apa. Bisanya hanya menangis. Ketika lapar juga hanya menangis. Ketika haus juga hanya menangis. Bagaimana Allah memelihara makhluknya yang sudah tidak berdaya lagi? Allah menggerakkan hati manusia, orang-orang yang di sekitarnya, menolong bayi yang sudah tidak bisa, bayi yang tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya orang-orang di sekelilingnya menolong, memberikan makanan, memberikan minuman. Itu salah satu bentuk tafwid, contoh konkret yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tulus dan suci. Oleh karena itu para hadirin, puasa kita ini hendaknya betul-betul bisa menjadi orang suci, manusia suci, manusia yang berhati suci, manusia yang berhati bersih, seperti halnya seorang bayi yang berusia 3-5 bulan. Posisinya yang bersih, Allah akan memelihara mereka dari kekotoran orang-orang di sekelilingnya. Itulah kemudian di dalam surah Ghafir ayat yang ke-40 Allah mengingatkan kepada kita, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Dan saya serahkan secara total urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diserahkan secara total, maka innallaha basirum bil ibad. Allah itu maha melihat terhadap apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya.
Karena itulah para hadirin, makom spiritual tafwid ini puncak dari penyerahan diri. Kalau sudah puncak penyerahan diri, maka yang terjadi adalah keajaiban seperti yang ditemukan pada sejarah Nabi Musa. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian makom spiritual, jenjang perolehan atau hasil puasa yang tertinggi adalah mukhlas. Bedanya apa mukhlas dengan mukhlis? Bedanya apa mukhlas dengan ikhlas? Kalau seseorang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, sudah tidak lagi menginginkan pujian dan penghormatan dari orang lain, itulah yang disebut mukhlis. Di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9 Allah mengingatkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami melakukan sesuatu, kami memberikan sesuatu, kami menolong kepada kamu, itu semata-mata hanya ingin memperoleh cinta kamu dari Allah, ingin memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak berharap penghormatan dan balas jasa. Kita puasa yang sudah kita lakukan 1 bulan, tidak lagi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atau sebaliknya, kita melakukan puasa itu atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para hadirin, kalau orang sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik itu menjadi karakter, menjadi kebiasaan, maka itulah yang disebut dengan mukhlas. Kalau orang sudah mukhlas, maka iblis, setan tidak akan berani mendekat kepada orang-orang mukhlas itu. Seperti kata Al-Quran pada surah Sad ayat 82 dan 83. Di sana kita jumpai pesan Allah yang berbunyi, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasi. Yang artinya iblis itu berkata, tugasku ya Allah hanya menyesatkan manusia seluruh dunia ini. Tapi kata iblis, illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang atau hamba-hambamu yang mukhlas. Artinya mukhlas itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh manusia, sudah tidak lagi berpikir ketika seseorang itu melakukan kebaikan, karena sudah menjadi kebiasaan. Para hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang keempat, di mana makom spiritual para shaimin dan shaimat itu, yaitu pada makom masabir. Apa bedanya masabir dan sabar? Kalau sabar itu artinya orang yang masih mampu menahan sesuatu, itu sabar. Sebagai contoh umpamanya, kita bisa memberi mobil seharga 1 miliar, mobil Alphard 1 miliar, tapi itu tidak kita beli karena tetangga kita masih banyak yang masih membutuhkan dana itu. Inilah yang disebut sabar. Seperti halnya Nabi Ayub itu disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang sabar atau sabir, karena beliau masih bisa menahan rasa sakit puluhan belatung yang menghinggapi dirinya. Dia berusaha untuk pergi ke dokter untuk menyembuhkan penyakit itu. Ini masih disebut dengan sabir. Tapi ketika Nabi Ayub sudah diusir oleh istrinya, sudah diusir oleh anggota masyarakatnya, pergi ke sebuah gua. Kemudian ketika belatung-belatung itu jatuh dari tubuhnya, belatung itu diangkat, diambil kembali, ditempatkan di tubuhnya. Dulu kamu belatung saya buang, tapi sekarang saya ambil kamu menjadi teman saya. Inilah posisi Nabi Ayub sudah menjadi masabir. Ketika masabir, orang sudah tidak lagi menganggap penderitaannya itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Orang sudah tidak mengeluh lagi, tapi penderitaan, penyakit, kekecewaan itu sudah bersahabat dengan dirinya.
Saat itulah orang sudah disebut sebagai masobir. Oleh karena itulah para hadirin, mari kita bersama-sama puasa yang kita lakukan selama 1 bulan, insya Allah akan kita akhiri besok hari Ahad. Mudah-mudahan puasa kita bisa menempati posisi 4 spiritual. Yang pertama adalah syakur, yang kedua adalah tafwid, yang ketiga adalah mukhlas, yang keempat adalah masobir. Sehingga kita betul-betul menjadi shaimin dan shaimat yang bersih dari dosa, diampuni dosa kita seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Al-Qur'an pada surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53 itu turun berkaitan dengan kasus seorang yang bernama Wahsy, yang dosanya sudah tidak bisa dihitung dengan deret ukur, sudah memenuhi perut bumi dan memenuhi sudut-sudut langit. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa saya itu sudah tidak bisa diukur dengan deret ukur. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah? Nabi tidak bisa menjawab para hadirin. Kemudian turun surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan, hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang dosanya sudah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Oleh karena itulah para hadirin, puasa kita selama 1 bulan akan menghapus dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Insya Allah Nabi kita memberi pesan, barang siapa yang berpuasa dan bertarawih pada bulan Ramadan dengan penuh harapan, dengan penuh perhitungan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita masa lalu. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadhana wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum bi rahmatika min ibadikas shalihin. Allahumma hdina siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.